Perkenalkan, saya YP Biansastin dengan NIM B1A1222197 dan teman Saya Nur Farida Nuri Agusin Harahap dengan NIM B1A1222182. Saya Delia Prianti Dewi dengan NIM B1A1222155. Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM B1A1222160. Saya Halkakaila Ibrahim dengan NIM B1A1222167. Di sini kami akan membahas mengenai perbedaan konsep tata ruang dalam Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Cipta Kerja. Perkenalkan, nama saya Nur Farida Nuri Agustin Harahap dengan NIM B1A1222182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tata ruang dalam Undang-Undang Tata Ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-Undang Tata Ruang sendiri itu mendefinisikan tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang itu merujuk pada susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana, pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pola ruang mengacu pada peruntukan ruang yang terbagi menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Tata Ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan yang pertama keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM B1A1222160. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa perubahan signifikan terhadap konsep tata ruang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Perubahan paling mencolok adalah penghapusan pasal 49 hingga 54 Undang-Undang Tata Ruang yang mengatur tentang rencana penataan ruang kawasan perdesaan. Pasal-pasal tersebut sebelumnya mengatur tentang perencanaan tata ruang di kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan, pemanfaatan dan mekanisme kerjasama penataan ruang di kawasan perdesaan antar daerah. Penghapusan ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap dapat melemahkan perlindungan terhadap kawasan perdesaan dan berpotensi meningkatkan konflik agraria. Selain itu, pola ruang di kawasan perdesaan juga dapat berubah dengan lebih cepat karena tidak ada lagi aturan yang ketat terkait peruntukan lahan dan aktivitas di kawasan perdesaan. Contoh konkretnya adalah kemungkinan peningkatan alih fungsi lahan di kawasan perdesaan untuk kegiatan non-pertanian, seperti industri atau perumahan, yang dapat mengakibatkan hilangnya lahan pertanian dan berkurangnya sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Delia Prianti Dewi dengan NIM B1A1222155. Di sini saya akan membahas tentang peningkatan kewenangan pusat dalam penataan ruang. UU Cipta Kerja cenderung mengesampingkan peran daerah dalam penataan ruang dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan pusat. Hal ini dapat mengubah struktur ruang di Indonesia dengan meningkatkan konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara daerah lain mungkin tertinggal. Pola ruang di Indonesia juga dapat berubah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan industri di wilayah tertentu. Sementara wilayah lain mungkin mengalami stagnasi. Contoh konkretnya adalah peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus atau KEK yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat, sementara daerah lain mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sama. Selanjutnya, perubahan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. UU Cipta Kerja mengubah nomenklatur izin pemanfaatan ruang menjadi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KPPR. Perubahan ini dapat mempengaruhi pola ruang di Indonesia dengan memudahkan proses perizinan bagi investor dan mengurangi peran daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dampaknya, struktur ruang di Indonesia dapat berubah dengan meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah tanpa adanya perencanaan yang matang dan terintegrasi. Contoh konkretnya adalah kemudahan perizinan untuk pembangunan industri di wilayah pesisir yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya ekosistem laut. Perkenalkan, saya Halkakaila Ibrahim dengan NIM B1A1222167. Di sini saya akan membahas terkait pengaturan tata ruang yang lebih sentralistik. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah pasal 6 Undang-Undang Tata Ruang yang mengatur tentang penataan ruang wilayah secara berjenjang. Perubahan ini menguatkan peran pemerintah pusat dalam penataan ruang dan mengurangi peran daerah. Dampaknya, struktur ruang di Indonesia dapat berubah dengan meningkatnya dominasi pusat dalam menentukan arah pembangunan dan mengurangi peran daerah dalam menentukan kebutuhan
dan prioritas pembangunan wilayahnya. Pola ruang di Indonesia juga dapat berubah dengan meningkatnya pembangunan di wilayah tertentu yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat, sementara wilayah lain mungkin tertinggal. Perkenalkan, nama saya Wai Febian Sastin dengan NIM B1A1222197. Di sini saya akan menjelaskan pembukaan potensi usaha di kawasan pesisir. UU Cipta Kerja mengubah UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sebelumnya menetapkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan publik. UU Cipta Kerja membuka potensi usaha di kawasan pesisir yang dapat mengubah pola ruang di Indonesia dengan meningkatnya pembangunan di wilayah pesisir dan mengurangi ruang publik. Dampaknya, struktur ruang di Indonesia dapat berubah dengan meningkatkan pembangunan di wilayah pesisir dan mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Contoh konkretnya adalah pembukaan lahan di wilayah pesisir untuk pembangunan hotel, restoran, dan tempat wisata yang dapat mengancam ekosistem laut dan mengurangi akses masyarakat terhadap ruang publik. Selanjutnya yaitu perbedaan konsep tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Tata Ruang. Undang-Undang Cipta Kerja meskipun merombak beberapa pasal dalam Undang-Undang Tata Ruang, tidak mengubah tujuan penataan ruang yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Tata Ruang. Namun penghapusan pada pasal 49 hingga 54 Undang-Undang Tata Ruang yang mengatur tentang rencana penataan ruang kawasan pedesaan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja akan menjamin terwujudnya tujuan penataan ruang di kawasan pedesaan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam mengatur tata ruang, sementara Undang-Undang Tata Ruang sebelumnya menekankan pada pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Kesimpulannya, perubahan konsep tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penghapusan beberapa pasal terkait penataan ruang kawasan pedesaan menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak negatif dalam lingkungan dan masyarakat di kawasan pedesaan. Penting untuk terus memantau implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap tata ruang, serta memastikan bahwa tujuan penataan ruang tetap tercapai, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan produktif. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.